Di sini saya akan nanya Bang Virus tentang komputer, perangkat-perangkat dalam komputer. Yang pertama Bang, pertanyaannya, apa penyebab biasanya laptop mati secara tiba-tiba? Kalau mati tiba-tiba itu banyak. Itu terkadang overhead. Oh, jadi itu penanganannya harus seperti apa gitu ya Bang? Kalau penanganannya itu memang harus detail gitu. Itu harus dibongkar apakah pasta prosesornya habis pasta atau memang ada jalur yang putus. Jadi itu kalau mau jelasinnya panjang. Oh, baik. Selanjutnya, biasa itu Bang, perbedaan antara prosesor 32 bit sama 64 bit itu apa Bang? Prosesor 64 bit sama 32 bit Windows maksudnya. Iya sih ya. Kalau Windows 32 bit sebenarnya ini sama aja. 64 bit sama 32 bit itu sama aja. Jadi cuman yang bedain gini. Kalau dia pakai Windows 32 bit itu RAM-nya cuma maksimal baca 3 GB. Berarti kualitasnya bagus yang 64 ya? Sudah pasti, cuman terkadang kan kadang orang ini kewalahan. Tidak semua program itu mendukung yang 64 bit. Oh, berarti harus ini ya? Sesuai kebutuhan saja. Oke. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini yang mempengaruhi kinerja komputer atau laptop itu apa? Spek. Atau apa? Sudah pasti spesifikasi dari prosesornya, memori. Kalau apa yang kita lakukan setelah mengupgrade hard disk itu tidak terdeteksi dalam BIOS? Nah, itu terkadang ada settingan BIOS HCI, IDE atau RAID. Jadi kalau udah dipasang kadang kan nggak detek tuh. Jadi udah dipasang hard disk tapi nggak kedetek, itu kadang ada settingannya. Berarti itu salah dari orang yang installnya Windows itu ya Bang? Terkadang bukan salah, dia mungkin ada yang lupa settingan atau bahkan memang harddisknya yang rusak. Tapi kalau itu harddisknya sudah dipastikan bagus, berarti itu harddisknya itu masih kosong, bisa jadi Baru bisa digunakan gitu. baru bisa digunakan. Oke. Selanjutnya, apa yang terjadi di laptop jika tumpahan air? Apa masih bisa dipakai atau harus gimana? Tumpahnya gimana dulu? Di atas bagian Keyboard. ya, keyboard. Berapa lama? Paling kalau misalnya orangnya lupa gitu, nggak ketahuan sampai kering. Itu kalau memang dia nggak tembus ke mesin, yang rusak itu cuma keyboard aja. Oh, keyboardnya berarti masih bisa digunakan ya? Rata-rata itu pasti bisa digunakan, soalnya di bawah keyboard itu dia ada pelapis seperti plastik, jadi air itu tidak masuk ke dalam. Berarti kalau di servis itu nggak bakalan lama gitu ya Bang? Paling keyboardnya rusak. Nah, tapi ada penyakit lain juga gini, jadi dia posisi sedang hidup, bukan mati ya. Jadi kalau posisi sedang hidup ketupan air itu bisa short keyboardnya rusak sama jalur ke keyboard rusak. Jadi kalau sudah jalurnya itu rusak, ganti keyboard baru pun tetap nggak bisa. Nah gitu. Selanjutnya, kalau laptop terserang virus, apa yang harus dilakukan? Itu dua macam aja, kita install antivirus yang bagus, atau memang kalau kita mau cepat bersihkan aja secara install ulang hapus semua. Oh, berarti datanya harus dihapuskan ya Bang? Ya kalau memang itu kita merasa virusnya itu berbahaya, ya kita hapus aja semuanya. Itu lebih bagus. Kalau laptop beroperasi dengan lambat itu biasa kenapa Bang? Beroperasi dengan lambat itu mulai dari awal atau memang tiba-tiba lambat? Ya pas kita hidupin, kadang biasanya nggak lambat, terus besoknya kita hidupin lambat, itu kenapa Bang? Kayak ada error atau gimana? Biasa tuh ya, kalau nggak harddisknya itu sistemnya level. Kelamaan gitu ya? Ya kadang nggak kelamaan ya, kalau harddisk mungkin karena faktor usia mungkin udah terlalu lama ya, sehingga dia udah banyak resetter jadi lambat ya tuh dia udah. Oke, baik teman-teman, di sini saya telah bertanya jawab dengan Bang Arul. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Muhammad Rizky. Satu, perkenalkan nama saya Rizky. Saya di sini sedikit mau bertanya tentang komponen yang ada di komputer. Siapa nih dengan nama siapa? Bang Irul. Nah, Bang Irul. Nah, di sini saya akan mempertanyakan tentang komputer. Yang pertama, tips dalam memilih laptop yang bagus tuh Bang seperti apa ya?
Sip memilih laptop yang lebih bagus. yang bagus. Ya, seperti itu. Bagus. Maksudnya bagus gimana? Nah, seperti Bagus kayak buat kerja atau untuk seperti saya kan mahasiswa nih untuk kuliah nih Mas. kalau yang bagus itu memang kalau membuat kita kerja cepat ya kita pilihlah yang prosesor itu agak sedikit tinggi, memorinya minimal 4 GB, itu saya rasa udah cukup. Tapi kalau memang kita abang misalnya untuk desain kayak grafis yang 4 dimensi atau 3 dimensi, itu harus pegang grafis itu yang tinggi. Jadi kita pilih laptop sesuai kebutuhan kita. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga baterai laptop tetap baik, Bang? Kalau lagi main tuh jangan sambil ngecas. Nah, itu kenapa tuh Bang? Biasa kan anak-anak sekarang nih kebanyakan main laptop atau nonton sambil main game atau segala macam nih sambil ngecas itu Bang. Itu apa tuh Bang? Kenapa tuh bisa kayak gitu? Yang pasti dia kalau kayaknya itu memang udah dari sananya ya. Jadi kalau main sambil ngecas itu ibaratnya ke baterai. Ya kalau saya cerita logikanya gini, kita lagi main, konsumsi daya kita pakai, Ya, daya masuk, keluar masuk, nggak stabil. Jadi imbasnya mungkin jangka beberapa bulan atau tahun lama-lama kena. jadi baterainya bisa bermasalah gitu Bang? Atau Ya rata-rata baterainya nggak awet lah, nggak ada ya? lama-lama drop. Oke. Selanjutnya, apakah kita perlu melakukan eject atau USB drive? Gadget, Eject. gadget atau USB drive itu apa? Apa ini? Ya, kayak mana ya? Di komputer Bang? Atau di laptop gitu? Atau Oh, eject. apa perbedaan antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi pada komputer Bang? Jadi lebih simpelnya itu apa bedanya Windows sama aplikasi. Jadi kalau Windows itu kayak sebuah induknya lah. Jadi komputer misalnya kosong, apa yang pertama dulu kita install? Itu harus sistem operasinya dulu, Windowsnya dulu. Baru kalau sudah selesai install, baru aplikasi. Jadi perbedaannya gini, sistem operasi tidak numpang di aplikasi, tapi aplikasilah yang menumpang di sistem operasi. Nah, Oke, selanjutnya perbedaan antara router, modem, dan switch. router, Modem dan modem, switch. dan switch. Kalau router itu biasanya dipakai untuk jaringan LAN, port itu namanya router. Memang ada yang 8 port, 24 port, 16 port, 32 port, dan masih banyak lagi. Jadi kegunaannya itu memang beda mas. Kalau router itu dia cuman pembagian, misalnya dia ada 8 port, kita mau pakai 8 komputer, jadi satu kabel satu port, baru nanti di sistem pakai server. Oke, yang kedua itu modem ya. Ya, modem. Modem apa? Modem jaringan gitu. Oke Mas, seperti jaringan atau apa gitu? Nah, kalau modem ini berarti bisa dikatakan di situ dia untuk sebagai penangkap sinyal, penangkap jaringannya gitu. Kalau yang ketiga Switch. switch hub. Ya. Switch hub ini kalau sama router ini sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Itu 11-12 aja. Nggak ada, maksudnya nggak ada perbedaan yang gimana ya. Yang pasti nggak ada. Router sama switch sama. Sekarang apa perbedaan TCP atau IP dan OSI? Oh, kalau itu saya sudah lupa. Itu lebih ke teori ya. TCP, IP yang kalau saya masih ingat tuh IP. Itu Selanjutnya, mengapa suara speaker komputer tidak keluar? tidak keluar itu kalau memang dia nggak keluar, tapi sebelumnya keluar itu trigger. Tapi
kalau apa namanya, kalau dia memang nggak bunyi sama sekali, sudah diisi driver dengan pas, Nah itu apakah itu memang dari spekernya itu udah rusak. udah kena ya? Nah, Oke, yang terakhir, jelaskan kelebihan menggunakan hard disk dibanding SSD. kalau sebenarnya itu kelebihannya itu berada di titik pada SSD ya. Jadi kelebihan SSD daripada hard disk gitu, itu yang panas. Jadi kalau hard disk itu dengan SSD itu memang sama-sama penyimpanan dan untuk tempat pengoperasian sebuah sistem. Cuman bedanya di kecepatan. Kalau hard disk itu masih menggunakan piringan dan kecepatannya itu memang rata-rata paling tinggi ada yang 10.000 rpm, ada yang 1.200, 5.500. Kalau SSD dia sudah tidak menggunakan piringan kecepatan gitu, dia sudah emang kayak flash disk gitu, dia cepat. Contohnya zaman sekarang itu rata-rata menggunakan SSD. Terima kasih Mas atas jawaban-jawaban yang tadi sampaikan tanya dari kami ini. Kurang lebih mohon maaf kalau memang ada kesalahan dari kami Mas dari yang kami sampaikan tadi. Sekian.